Oke guys, kembali lagi bersama gue. Di video kali ini gue mau in-depth tour mengenai Innova tipe termewah, yaitu Innova Venturer. Ini yang 2000 cc, yang bensin berarti, dan ini manual tapi ini Venturer. Wah, gue tadi udah sempat nyobain dalamnya sih, mewah banget ini mobilnya. Ini kita bahas dulu aja dari depannya ya. Dan kebetulan di samping tuh ada Innova juga yang tipe biasa, jadi ya jadi agak bisa dibandingin dikit lah. Ini untuk lampunya tuh udah semi-semi ada black housingnya, lalu udah ada LED Pro-G nya juga. Terus ini yang lampu senja, terus udah ada udah ada lampu DRL nya juga. Terus ini ada garnish kayak chrome gitu di dalam. Lalu udah ada fog lamp juga, dan juga lampu sennya ini di bawah, lampu sennya bukan di atas itu. Udah ada garnish chrome. Terus bahan plastik juga kayak tambahan add-on, sedangkan yang di standar itu nggak ada polosan kayak gini. Ini grillnya udah ada chrome-chrome-nya juga di lapisan sisi-sisinya, lalu di tengahnya ini black, kayak warna black piano, cuma ini agak kurang ini aja sih, jadi agak ada jamurnya. Terus ini emblem Toyotanya warna chrome kayak gini bagian depannya. Terus untuk velgnya nih warna hitam full, dan ini udah dilengkapi ABS EBD plus BA juga. Lalu ini profil bannya 215/55 ring 17, sedangkan untuk profil ban yang biasa ya itu 205 lebarnya setahu gua. Jadi ini ada beda lebarnya juga, karena ini kalau jarak sininya aja ini kayak lebih gede gitu loh, jarak fender ban ke fender sisi sampingnya ya, itu agak lebih besar ini. Lalu beralih ke samping, nah ini ada emblem 2 VVTi, dan ini kuncinya nih, ini kalau ditutup kayak gini, kalau dibuka, nah dia ada cahayanya gitu di bawah sini, itu. Terus handle ini juga udah ada lampu sennya, terus ada garnish chrome di spion. Terus ini juga ada garnish chrome, terus udah smart key, smart entry juga. Terus udah ada garnish chrome lagi di bawah sini. Jadi di Venturer ini karena tipe tertinggi ya, biar kesan mewahnya lebih banyak, itu banyak aksen-aksen chrome. Kayak di sini juga ada garnish chrome lagi, lurus. Tapi ininya masih hitam biasa, plastik. Terus udah ada talang airnya juga. Di atas juga udah ada shark fin, antena shark fin. Terus udah ada rear defogger. Spoilernya juga udah ada high mount stop lamp. Lalu udah ada rear wiper, aksen chrome lagi di antara lampunya ini. Dan ini juga, ini masih bohlam biasa. Nah ini dia nih emblemnya yang bikin mahal nih, Venturer tipe tertinggi. Bisa dibilang di atasnya tipe Q kan tipe biasa yang paling tinggi lah. Nah habis itu tahun 2017 akhirnya hadir yang Venturer. Ini Innova, bumpernya juga beda, yang belakang ada tambahan ininya nih, kayak gini ya, plastik, bahan plastik sama chrome-nya. Sedangkan kalau yang biasa nggak ada, cuma lampu mata kucingnya aja. Terus parking sensor ada 4 titik. Udah ada rear kamera parkingnya juga. Ini depan juga ada parking sensornya, jadi full lengkap mobil ini. Oke, untuk eksterior seperti itu yang bisa kita lihat nih, tangki bensinnya kayak gini modelnya. Jendela bagian baris ketiga kayak gini, jadi view-nya cuma sekedar ini aja. Kayak gitu. Sekarang coba kita bahas ke bagian engine bay-nya nih. Oke nih, lanjut untuk ke bagian sektor engine bay-nya. Ini udah dicat sewarna dengan bodi luarnya, tapi belum ada peredamnya nih. Ini di bagian kap mesinnya, terus di kolong sih udah ada beberapa tambahan ini juga peredam. Dan ini kode mesinnya 1 TRFE DOHC 4 silinder inline dual VVTi. Untuk powernya 139 PS dan torsinya 13,4 kgm kalau nggak salah. Ntar gua kasih koreksi kalau gua kasih tulisan kalau misalnya gua salah. Ini menurut gua agak kurang tertata rapi sih. Kalau mobil-mobilan kebanyakan kayak udah dikasih cover gitu, jadi nggak kelihatan kayak gini-gininya. Ini kurang, cuma memudahkan sih kalau mau bongkar apa-apa nggak usah bongkar covernya, cuma
kalau untuk look agak kurang aja. Ini aki posisinya ada di sini, itu relay, dan ini sebenarnya bisa dibersihin sih, cuma ini mungkin kotor aja belum bersihin kayak gini. Dan untuk varian bensin ini dia nggak ada fitur hill start assist, brake signal brake lamp gitu yang untuk kalau darurat, dan juga traction control itu belum ada, dia adanya di Venturer yang diesel kayak gitu kalau dari engine bay nya nih. Sekarang lanjut ke bagian interiornya. Waduh, ini kesan mewah akan kalian dapatkan pas naik ini, bener-bener mewah banget. Belum soft touch, masih hard touch. Setirnya udah soft touch, kayak atasnya kayak ada semi-semi kayu gitu, itu hard touchnya cuma jadi kesan mewah. Dan untuk nyalain juga udah pakai engine start stop button. Ini ada parking sonarnya, ini yang sensor-sensor depannya juga. Nah ini hati-hati kebalik, ini yang sebelah sini itu untuk buka kap mesin, ini buka tangki bensin. Di sisi pintu handle-nya udah chrome, model kuncinya juga yang kayak gini, bukan di atas sini. Ini masih belum soft touch. Nah ini ada bahan kayak blue drew gitu. Terus ini tempat buat koinnya nyempil gini. Ada door pocketnya juga, ada cup holdernya di bawah sini. Itu terus untuk ini yang auto, oh udah keempat-empatnya nih auto power window-nya. Di sini pengaturan spion, retract, terus electric folding. Ini buat nguncinya ada di sini. Ini juga ada aksen kayunya nih. Jadi ini aksen kayu. Oh iya, ini aksen kayu deh, bukan black piano. Terus sudah ada tweeternya juga ini di sini. Nah, sekarang kita nyalain. Nah, klasternya seperti itu. Nah, udah digital juga nih untuk AC-nya, terus rear-nya pengaturannya ada di sini juga. Kalau mau dinyalain atau matiin. Nah, ini yang tadi gue bilang ada eco mode dan power mode. Ini eco mode-nya, ini power mode-nya. Jadinya mungkin gasnya lebih responsif kalau power mode. Ini 5 percepatan yang manual. Ini agak aneh ya kayak gini desainnya. Terus ini juga dilapisin kulit. Ini ada cup holder 1 buah, handbrake-nya di sini, belum e-brake. Ini tempat duit receh, dan di sini juga udah ada power outlet. Oke, ini ada jam digitalnya, lampu hazardnya di sini, kisi-kisi AC. Dia kepisah, ada yang di sini dan juga di sini. Di sini yang buat bagian pengemudi. Dan untuk airbag dia ada di sini dan juga di bawah sini. Jadi pelindung, dan itu cuma ada di bagian depan doang sini. Kalau untuk bagian samping itu adanya yang di Venturer diesel. Ini coba kita buka. Ini juga ada tempat penyimpanan, udah soft opening kayak gini. Untuk atas ya nggak bisa kita taruh kayak tisu atau apa, jadi mesti digantung. Ini ada TV-nya juga nih di belakang, jadi agak rawan sih sebenarnya kalau buat tangan gininya. Gitu. Terus ini juga ada tempat penyimpanan yang bisa jadi armrest juga, cuma nggak bisa dimajuin kayak gini doang, jadinya nggak berguna juga. Berguna nih kalau buat manual masih bisa. Untuk pengaturan setirnya, nah udah bisa tilt dan teleskopik, dan cukup lengkap ini. Terus di audio steering switchnya juga udah ada. Ini ada menu-menunya, jadi nggak perlu kontrol ke sana, cukup dari sini. Udah bisa voice command juga. Nah untuk tampilannya ini kita coba ubah menu-menunya ya. Kilometer ada di situ. Untuk informasi range-nya, itu indikator eco saving. Oke gitu, cukup lengkap lah. Dan tampilan lasernya juga perpaduan warnanya menurut gua enak buat dilihat dan nggak bikin capek mata, juga nggak bikin bosen. Lalu naik ke bagian atas, dia udah ada vanity mirror. Nah ini bisa nyala lampunya juga kalau
gunain. Ini wah ini gila sih, kesan mewahnya dapat banget di sini. Ini juga udah ada sunglasses holder, lalu ini yang floating gini modelnya untuk spionnya, terus sudah ada DE night-nya juga tapi masih manual. Ini lampu bacanya, oh berarti udah bukan tekan dalam ya, udah kayak gini nih. Ini untuk lampu kalau misalnya mau pas pintu kebuka. Ini lampu bacanya di situ. Sini juga ada vanity mirror dan juga lampunya. Nah. Terus untuk bagian joknya ini udah dilapisin kulit. Terus bahannya juga empuknya nggak terlalu empuk tapi lumayan. Legroom luas ya kayak Innova biasa sih sebenarnya, Innova pada umumnya. Terus posisi duduk juga sama kayak gitu kalau untuk bagian dari depan nih. Coba sekarang kita beralih ke bagian baris kedua yang sepertinya cukup ini juga cukup asik. Ini head unitnya juga nggak sembarangan nih, udah Dolby Audio, terus ini DVD, DVX dan Bluetooth. Jadi kalau mau Spotify atau apa itu bisa kayak gini. Ini juga voice assist-nya ada di sini. Please say a command after beep tone. Hello. Please try again. Asal nyoba aja. Itu di sini menunya banyak banget. Tuh, menu pengaturan nih lengkap nih. Dan sensitivity-nya juga normal, nggak delay-nya ya ada delay dikit sih, cuma nggak yang parah banget. Terus apa ya, ini tampilannya juga friendly user juga, jadi nggak susah. Ini dan ini ada opsi bahasanya juga lagi. Ini kan kayak masuk disk itu berarti bahasa Indonesia ini menunya kayak gitu. Dan ini ya guys tampilan untuk kamera mundurnya, dia cukup jernih juga. Kalau malam gua yakin sih ini tetap kelihatan jelas. Nah, ini agak berisik ya karena udah mepet kayak gitu. Ini udah di dalam baris kedua. Ini yang tadinya lumayan ganggu tangan untuk di armrest. Ini fungsinya kayak gini nih. Ini dia bisa memory card USB. Ini merupakan apa ya? Jadi kayak kepisah gitu deh kayaknya ini dari depan. Wow. Gila keren sih. Terus di bagian sininya itu kayak kalau kita lagi naik di kereta atau pesawat, jadi ada tempat buat makannya. Oh gila sih, ini enak banget. Ini ada aksen kayunya juga. Terus di sini buat naruh botol. Wah gila enak banget. Ini mah naruh makan di sini kalau emang kalian pakai supir ya, ini cocok banget ini. Terus bagian legroomnya juga cukup luas. Dan ini captain seat. Bagian bawah ada, wow ada cup holdernya. Terus sini ada armrestnya. Dan ini juga ada ya di bagian sininya kayak gini. Nah ini ada ganjalannya, jadi kalau mau nurunin mesti ditekan gini baru gitu. Ininya juga power window-nya udah auto. Dia turun udah auto, naiknya juga udah auto. Wow, ini ada aksen kayunya di door trimnya sama seperti depan. Dan joknya juga enak banget, nyantai. Terus di sini ada ambience light-nya. Jadi kayak kalau naik Alphard ya, Alphard itu juga ada. Dan kalau nggak salah Innova Tipe Q itu juga ada. Di sini kisi-kisi AC-nya, kontrol AC-nya, udah digital juga. Ada bisa auto suhunya. Atau kita giniin. Wah, gila. Kita matiin aja. Ini lampu baca juga udah ada di tengah atau di sini juga ada. Ini bahannya bludru nih. Ini kalau dikasih kayak sunroof gitu kayaknya bagus nih baris kedua, karena ada ini juga nih. Jadi kayak di sini sunroof gitu bagus sih kalau mau dimodif. Nah ini untuk lari ke belakang juga bisa karena captain seat jadi luas. Tapi itu kita bahas kalian di bagasinya aja kayak gimana.
Oh ya, sebelum kita keluar coba kita lihat pengaturan kursi baris kedua ini udah elektrik apa belum. Nah, ternyata belum pengaturannya, masih konvensional, masih manual, pakai tuas-tuas kayak gini. Tapi kalau untuk baris pertama juga masih manual konvensional, belum elektrik. Sekarang kita lanjut ke bagian bagasi. Aduh, bukanya cukup berat sih. Ini belum ada power back door-nya juga buat nutup. Ini dikasih jaring-jaring nih, tapi ada tempatnya sih kalau mau kalian pasang jaring. Cuma kalau untuk ngangkat barang itu ini agak ganggu, tapi ini bisa dicopot kok. Nah, kayak gini. Jadi kalau mau bawa barang, masukin, dicopot dulu, habis itu dikasih kayak gini, dikembaliin lagi nggak apa-apa. Dan untuk nipet kursinya baris ketiga kayak gini, ke samping bukan ke depan. Di sini bagasinya cukup luas karena ini emang 3 baris, jadi pastinya bagasinya kalau baris ketiga dilipat luas. Kayak gini nih bagian kalau kita ngeliat ke depan, wow. Baris ketiga juga ada kisi-kisi AC-nya, jadi nggak takut kepanasan untuk baris ketiga, kayak gitu. Itu sih untuk interiornya enak banget, terutama yang paling enak di baris kedua ini pastinya. So, itu aja guys untuk video Innova Venturer tahun 2018 kali ini. Dan unit ini dijual, jadi ini video kayak lebih mungkin menunjukkan kondisi mobil yang dijual ini seperti apa. Dan ini harga cashnya 345 juta. Untuk pajaknya itu sekitar 5 jutaan dan ini plat B, tapi kondisi di Jogja. Kontak personnya nanti gue taruh di deskripsi buat yang minat. Dan gua ini lebih ke kayak gue baru pertama kali juga nyobain yang Venturer, dan ini mewah banget, fiturnya menarik banget, walaupun memang lebih lengkap yang diesel. Dan yang diesel itu juga teknologinya lebih bagus karena dia lebih senyap juga dieselnya, beda sama yang generasi sebelumnya. Tapi yang bensin pun gak kalah jauh dengan 2000 cc, yang bensinnya juga sudah lumayan irit, jadi cukup worth it lah kalau dibeli. Ini mungkin kalau kalian ada budget lebih, ya sebenarnya gue lebih menyarankan yang diesel sih. Tapi kalau pilihan kalian sih bensin juga enak. Dan ini fiturnya banyak banget, terus luas, captain seat gitu-gitu. Bagian interiornya juga sporty ya, karena lebih ke hitam ini, jadi lebih kesannya mewah dan sporty. Terus itunya juga black polished alloy untuk tadi bagian velgnya, ini menarik banget. Itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video baru berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.